selamat datang di channel Zona Pengetahuan Tumbuhan. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana padi, tanaman sumber kehidupan manusia. Sebelum mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa subscribe ke channel Zona Pengetahuan Tumbuhan. Dengan subscribe, kamu bakal dapat update menarik, unik, dan edukatif seputar dunia tumbuhan. Jangan sampai ketinggalan kisah luar biasa tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita dan seluruh dunia. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share, supaya makin banyak orang tahu fakta-fakta tumbuhan yang menakjubkan. Di antara ribuan spesies tumbuhan yang menghuni planet kita, ada satu yang nasibnya terjalin begitu erat dengan peradaban manusia, hingga sulit membayangkan eksistensi kita tanpanya. Ia bukanlah pohon buah raksasa atau bunga dengan kelopak paling memesona, melainkan sejenis rumput sederhana yang biji-bijiannya telah menjadi fondasi bagi kehidupan lebih dari separuh populasi dunia. Inilah padi atau Oryza sativa, tanaman yang butir-butir emasnya bukan sekadar pengisi perut, melainkan denyut nadi kebudayaan, pilar ekonomi, dan sumber energi utama bagi miliaran manusia setiap hari. Dari sawah bertingkat yang menghijau laksana permadani zamrud di lereng-lereng gunung hingga menjadi semangkuk nasi putih hangat di meja makan kita, perjalanan padi adalah kisah epik tentang domestikasi, inovasi, kerja keras, dan harmoni antara manusia dengan alam. Dalam episode ini, kita akan menelusuri jejak panjang tanaman sumber kehidupan ini, menyelami sejarah kunonya, memahami keajaiban biologisnya, menyaksikan proses budidayanya yang syarat akan kearifan, serta mengungkap perannya yang tak tergantikan dalam membentuk dunia seperti yang kita kenal sekarang. Jauh sebelum menjadi tanaman budidaya global, padi adalah rumput liar yang tumbuh di rawa-rawa dan tepian sungai di Asia. Bukti-bukti arkeologis dan genetik menunjuk ke lembah sungai Yangtze di Tiongkok sebagai salah satu pusat domestikasi padi tertua yang jejaknya dapat ditelusuri kembali hingga lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Para petani purba secara perlahan memulai proses seleksi yang panjang dan sabar. Mereka memilih tanaman dengan sifat-sifat unggul, bulir yang lebih besar, jumlah anakan yang lebih banyak, dan yang terpenting, malai yang tidak mudah rontok sehingga biji-bijiannya dapat dipanen dengan efisien. Proses inilah yang secara bertahap mengubah rumput liar Oryza rufipogon menjadi Oryza sativa yang produktif. Dari pusat asalnya, pengetahuan tentang budidaya padi menyebar ke seluruh Asia, mengikuti jalur migrasi dan perdagangan, menyebar ke Asia Tenggara, lalu ke subbenua India, di mana ia bertemu dengan varietas padi liar lokal lainnya, menciptakan keragaman genetik yang luar biasa. Kemudian, melalui para pedagang dan penjelajah, padi diperkenalkan ke Persia, Timur Tengah, Eropa, Afrika, dan akhirnya menyeberangi Atlantik menuju benua Amerika. Penyebarannya adalah cerminan dari penyebaran peradaban manusia itu sendiri. Secara botani, padi adalah anggota dari keluarga rumput-rumputan atau Poaceae yang juga mencakup gandum dan jagung. Siklus hidupnya adalah sebuah keajaiban efisiensi alam. Dimulai dari sebutir benih gabah, ia berkecambah dan memasuki fase vegetatif. Pada tahap ini, tanaman fokus pada pertumbuhan akar, batang disebut culem, daun, dan yang paling krusial, proses tillering atau pembentukan anakan, di mana satu benih bisa menghasilkan banyak batang yang masing-masing akan memproduksi malai. Setelah fase vegetatif, tanaman beralih ke fase reproduktif. Batang akan memanjang dan di ujungnya akan muncul malai, yaitu rangkaian bunga padi. Penyerbukan yang sebagian besar terjadi secara mandiri akan menghasilkan bakal biji yang kemudian akan terisi oleh pati melalui proses fotosintesis. Cairan seperti susu ini perlahan akan mengeras menjadi butiran beras yang kita kenal. Secara umum,
Ada dua subspesies utama padi, Indiceh yang berciri khas bulir panjang dan pera, ideal untuk iklim tropis seperti di Indonesia, dan Japonica dengan bulir pendek, bulat, dan lebih lengket pulent yang lebih cocok untuk iklim subtropis seperti di Jepang dan Korea. Keragaman ini memungkinkan padi untuk beradaptasi di berbagai kondisi lingkungan di seluruh dunia. Seni budidaya padi yang paling ikonik dan efisien adalah sistem sawah irigasi, sebuah lanskap buatan manusia yang telah disempurnakan selama ribuan tahun. Prosesnya dimulai dengan persiapan lahan yang teliti. Petani membajak dan menggaruk tanah, mengubahnya menjadi lumpur halus yang siap ditanami, sekaligus membersihkannya dari gulma. Air dialirkan untuk menggenangi petak sawah, menciptakan lingkungan ideal bagi padi yang semi-akuatik, sekaligus menekan pertumbuhan gulma pesaing. Di petak terpisah yang disebut persemaian, benih padi disebar dan dibiarkan tumbuh menjadi bibit muda. Setelah berumur beberapa minggu, bibit-bibit ini dicabut dengan hati-hati dan dipindahkan satu persatu ke dalam petak sawah yang telah berlumpur. Sebuah pekerjaan padat karya yang dikenal sebagai tanam pindah. Selama masa pertumbuhan, petani harus cermat mengelola ketinggian air, melakukan penyiangan gulma, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit. Sistem sawah bukan sekadar lahan pertanian, melainkan sebuah ekosistem kompleks yang hidup di mana air juga membawa nutrisi dan menjadi rumah bagi ikan atau tanaman air seperti azolla yang mampu mengikat nitrogen dari udara untuk menyuburkan tanah secara alami. Setelah berbulan-bulan dirawat, malai padi akan merunduk dengan beban bulir-bulir yang matang keemasan, menandakan waktu panen telah tiba. Proses ini secara tradisional dilakukan dengan tangan menggunakan sabit atau ani-ani. Batang-batang padi yang telah dipotong kemudian dijemur sejenak sebelum memasuki tahap perontokan atau threshing, di mana bulir-bulir gabah dipisahkan dari tangkai malainya. Gabah yang baru dipanen ini masih memiliki kadar air yang tinggi dan harus segera dikeringkan di bawah sinar matahari hingga mencapai tingkat kekeringan tertentu agar tidak mudah rusak dan berjamur saat disimpan. Setelah kering, gabah siap untuk digiling. Proses penggilingan pertama adalah memecah sekam, yaitu kulit luar gabah yang keras menghasilkan beras pecah kulit atau brown rice. Pada tahap ini, beras masih diselubungi oleh lapisan bekatul bran dan lembaga germ untuk menghasilkan beras putih yang umum kita konsumsi. Proses penggilingan dilanjutkan untuk mengupas lapisan bekatul dan lembaga tersebut. Hasil sampingan dari proses ini pun sangat berharga. Sekam dapat digunakan sebagai bahan bakar atau media tanam, sementara bekatul menjadi pakan ternak bernutrisi tinggi atau diolah menjadi minyak bekatul. Di Indonesia, padi lebih dari sekadar tanaman pangan. Ia adalah jantung kebudayaan dan spiritualitas. Sosok Dewi Sri dihormati dalam tradisi agraris di Jawa dan Bali sebagai Dewi Padi, kesuburan, dan kemakmuran. Kehadirannya mewarnai setiap tahapan budidaya padi, mulai dari upacara wiwitan sebelum menanam hingga syukuran saat panen raya. Siklus tanam padi membentuk ritme kehidupan pedesaan, menentukan kalender sosial dan ritual masyarakat. Konsep makan bagi sebagian besar orang Indonesia secara inheren berarti makan nasi. Ungkapan "sudah makan?" adalah pertanyaan basa-basi yang lebih dalam maknanya. Sebuah wujud kepedulian yang berakar pada pentingnya nasi sebagai penopang kehidupan. Filosofi Podi semakin berisi semakin merunduk, menjadi pelajaran kerendahan hati yang dianut secara luas. Puncak dari jalinan budaya dan pertanian ini terwujud dalam sistem subak di Bali, sebuah organisasi irigasi komunal
berbasis spiritual yang telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Subak adalah bukti nyata bagaimana budidaya padi mampu menciptakan tatanan sosial yang adil, demokratis, dan selaras dengan alam, berdasarkan falsafah Trihita Karana. Dari sudut pandang nutrisi, padi adalah sumber energi yang luar biasa efisien, terutama karena kandungan karbohidrat kompleksnya yang tinggi. Namun, nilai gizinya sangat bervariasi, tergantung pada bagaimana ia diolah. Beras pecah kulit atau beras merah atau coklat adalah bentuk yang paling bernutrisi. Karena lapisan bekatul dan lembaganya masih utuh, ia kaya akan serat pangan yang penting untuk kesehatan pencernaan. Selain itu, ia juga merupakan sumber yang baik untuk berbagai vitamin dan mineral esensial, termasuk vitamin B1, thiamin, niacin, vitamin B6, mangan, selenium, dan magnesium. Sebaliknya, beras putih yang telah melalui proses penggilingan lebih lanjut kehilangan sebagian besar serat, vitamin, dan mineral tersebut. Meskipun proses ini membuatnya lebih awet disimpan dan memiliki tekstur yang lebih disukai banyak orang, kandungan gizinya menurun drastis. Beras putih pada dasarnya hanya menyisakan bagian endosperma yang kaya akan pati. Menyadari hal ini, banyak negara menerapkan program fortifikasi atau pengayaan, di mana beberapa nutrisi penting seperti zat besi, asam folat, dan vitamin B ditambahkan kembali ke dalam beras putih untuk meningkatkan nilai gizinya dan mencegah defisiensi mikronutrien pada populasi. Keragaman padi telah melahirkan spektrum cita rasa dan tekstur yang memperkaya khazanah kuliner dunia. Setiap budaya memiliki cara unik untuk mengolah dan merayakan biji-bijian ini. Di Italia, beras arborio atau carnaroli dengan kandungan patinya yang tinggi dimasak perlahan dengan kaldu untuk menciptakan risotto yang lembut dan creamy. Di Spanyol, beras bombe yang mampu menyerap banyak cairan tanpa menjadi lembek adalah kunci dari hidangan paella yang kaya rasa. Di Jepang, beras japonica yang pulen dan sedikit lengket menjadi dasar yang sempurna untuk sushi. Dari India dan Persia, kita mengenal biryani dan pilau. Hidangan nasi aromatik yang dimasak dengan rempah-rempah, daging, dan sayuran menggunakan beras basmati yang berbulir panjang dan tidak lengket. Di Thailand dan Laos, beras ketan glutinous rice yang sangat lengket saat dimasak menjadi makanan pokok yang dimakan dengan tangan bersama hidangan lauk pauk pedas. Dan tentu saja di tanah air kita, Indonesia, nasi adalah kanvas kuliner yang tak terbatas, dari nasi goreng yang ikonik, nasi uduk yang gurih, nasi kuning untuk perayaan, hingga ribuan variasi hidangan nasi daerah lainnya yang menunjukkan betapa dalamnya padi telah menyatu dengan identitas kuliner bangsa. Memasuki era modern, masa depan produksi padi dihadapkan pada tantangan yang sangat besar. Perubahan iklim mengancam dengan pola cuaca ekstrem seperti kekeringan berkepanjangan dan banjir yang merusak. Lahan pertanian produktif semakin menyusut akibat urbanisasi. Sementara populasi dunia terus bertambah, menuntut produksi pangan yang lebih tinggi. Ketergantungan pada pupuk kimia dan pestisida juga menimbulkan masalah lingkungan jangka panjang. Menjawab tantangan ini, para ilmuwan dan peneliti di seluruh dunia bekerja tanpa lelah. Melalui lembaga seperti International Rice Research Institute (IRRI), mereka mengembangkan varietas-varietas padi unggul baru. Ada padi yang tahan kekeringan, padi yang mampu bertahan terendam banjir selama berminggu-minggu, dijuluki padi selam atau scuba rice, padi yang lebih resisten terhadap hama, serta padi dengan kandungan nutrisi lebih tinggi seperti golden rice yang kaya akan vitamin A.
Revolusi hijau pada abad ke-20 telah berhasil melipat gandakan produksi padi. Dan kini para ilmuwan sedang berpacu dengan waktu untuk memulai revolusi hijau berikutnya yang lebih berkelanjutan. Pada akhirnya, padi adalah sebuah paradoks yang indah. Ia adalah tanaman sederhana dari keluarga rumput, namun perannya dalam sejarah dan kelangsungan hidup manusia sungguh luar biasa. Ia adalah simbol kerja keras kolektif di ladang berlumpur, sekaligus simbol kemakmuran dan perayaan di meja makan. Ia menopang tubuh dengan energinya dan menopang jiwa dengan nilai-nilai budaya dan filosofis yang dikandungnya. Setiap butir nasi yang kita santap adalah puncak dari sebuah perjalanan panjang ribuan tahun, sejarah domestikasi, siklus alam yang presisi, dan keringat para petani yang tak kenal lelah sebagai sumber kehidupan bagi miliaran orang. Padi adalah benang pemersatu yang mengikat kita semua dalam narasi kemanusiaan yang sama. Menghargai nasi berarti menghargai alam, menghargai kerja keras, dan menghargai kehidupan itu sendiri. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Tumbuhan supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia tumbuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.